Sementara sekitar 100 kapal lainnya menunggu di dekat pesisir Uni Emirat Arab dan Oman di luar Selat Hormuz. Penghentian aktivitas pelayaran ini terjadi setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan militer terhadap Iran yang kemudian diikuti pengumuman Teheran mengenai penutupan jalur pelayaran di Selat Hormuz, dan sejumlah perusahaan pelayaran besar juga langsung menghentikan operasinya di kawasan tersebut. Sementara Pertamina International Shipping mengonfirmasi bahwa seluruh awak kapal dan aset milik mereka yang berada di kawasan Selat Hormuz dalam kondisi aman. Setidaknya terdapat 2 kapal tanker milik Pertamina yang saat ini terjebak di dalam atau di sekitar Selat Hormuz karena tidak bisa melintas pasca penutupan resmi oleh otoritas Iran. Nah, kita ingin tahu lebih jauh ya bagaimana nasib para pelaut kita, baik yang ada di kapal Pertamina, 2 tanker ini, maupun juga mungkin di kapal-kapal lain yang sekarang ini juga terjebak di Selat Hormuz. Seperti apa antisipasi dampak buruknya nasib mereka yang tertahan di sana. Kami sudah bersama dengan Sekretaris Jenderal Kesatuan Pelaut Indonesia atau KPI, Idewa Nyoman Budiasa. Wawancara Pro 3. Pak Nyoman, selamat pagi. Selamat pagi. Pak Nyoman. Jadi kalau dari KPI data terkini mengenai pelaut kita yang sekarang ini terjebak di dalam atau di luar Selat Hormuz seperti apa ini, Pak Nyoman? Ya, atas kesempatan kami untuk sharing ya, memberikan hari ini kepada para pendengar RRI. Ya. Jadi informasi yang kami Pak Nyoman, suaranya agak terputus-putus ini, Pak. Terputus-putus ya? Iya. Mungkin bisa sedikit bergeser, Pak. Mungkin agak bisa bagus sinyalnya. Oke. Apakah sudah... Nah, oke. Mungkin lebih baik, Pak. Silakan, Pak Nyoman. Oke. Ya, jadi data bahkan bukan dulu. Jadi ada 200-an bahkan. Pak Nyoman masih terputus nih suaranya, Pak. Jadi tidak terlalu jelas saya dengarkan keterangan dari Pak Nyoman ini, Pak. Coba kita kontak lagi ya, Pak Nyoman ya. Oke. Ya, oke, baik. Coba kita kontak Pak Nyoman kembali ya, karena tidak terlalu jelas terdengar tadi suara dari Pak Nyoman terkait dengan bagaimana nasib para pelaut kita. Kabarnya tadi sempat dikatakan ada sekitar 200 orang pelaut kita yang berada di sekitar lokasi ini. Nah, kita ingin tahu lebih jauh ya, bagaimana kemudian nasib mereka. Kabar terkininya bagaimana, penanganannya juga seperti apa. Sementara pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan Kementerian SDM sedang melakukan diplomasi intensif untuk memastikan keselamatan pelaut dan mencari jalan keluar bagi kapal yang tertahan. Situasi di lokasi disebut sangat berisiko setelah adanya laporan, ada juga waktu itu ya, laporan yang sudah kita sampaikan juga, kapal tanker bukan milik Indonesia yang tertembak dan tenggelam pada 1 Maret 2026 saat mencoba melintasi selat tersebut. Organisasi Maritim Internasional (IMO) dan pemerintah beberapa negara telah mengeluarkan peringatan keras agar kapal komersial menghindari perairan tersebut untuk sementara waktu guna menghindari penyitaan ataupun juga serangan fisik. Indonesia memang saat ini menyumbang pelaut terbesar di dunia ya. Paling tidak di 2024 saja kita punya pelaut 1,4 juta orang yang bekerja di berbagai kapal niaga dan perikanan internasional. Baik, kita masih coba untuk hubungi Pak Idewa Nyoman Budiasa kembali ya, Sekretaris Jenderal Kesatuan Pelaut Indonesia atau KPI. Kelihatannya kami sudah bersama dengan Pak Nyoman kembali ya. Pak Nyoman. Sebentar Pak Nyoman, sebentar Pak. Halo Pak Nyoman. Ya, oke. Ya, selamat pagi. Ya, mungkin silakan bisa diulangi. Sudah Pak, ya. Silakan bisa diulangi keterangannya tadi Pak Nyoman. Oke. Ya, jadi justru berdasarkan informasi dari organisasi kami, kebetulan KPI adalah salah satu anggota dari International Transport Workers Federation. Yeah. Jadi data yang kami terima dari jejaring kami di sana, justru bukan hanya 150 sebenarnya. Yeah. Jadi akan lebih dari 200 sekarang kapal-kapal yang tidak bisa melintas di sana gitu ya. Oh begitu, oke. Jadi terjebak dalam situasi gitu. Jadi walaupun yang dilakukan oleh Iran dengan menutup selat Hormuz itu adalah secara hukum internasional adalah ilegal, ya, karena itu adalah lintas transit yang harusnya dijamin oleh aturan internasional. Setiap kapal apapun itu dari bendera apapun, negara manapun itu
mereka bebas untuk berlayar melintas gitu. Ya. Tapi ya karena kondisinya seperti ini mau apa boleh buat, dan tentunya dari sisi kami di KPI sebagai Serikat Pekerja Pelaut, dan kebetulan teman-teman yang sedang ada di atas kapal milik Pertamina International Shipping semua adalah anggota dari Kesatuan Pelaut Indonesia. Jadi secara aturan kalau hak-hak laut, hak atas perlindungan dan kesejahteraan juga keselamatan tentunya itu sudah diatur dalam Maritime Labour Convention. Gitu. Ya. Jadi yang kami pantau adalah bahwa perusahaan harus memberikan juga atau meyakinkan pihak keluarga khususnya ya yang punya keluarga yang sedang berlayar, siapapun pelautnya, dia anggota ataupun bukan anggota dari KPI, tapi mereka adalah pelaut Indonesia yang ada di sekitaran sana untuk lebih berhati-hati. Dan sebenarnya pelaut pun punya hak repatriasi dalam hal ini. Ya. Kalau pelaut memang menolak untuk tidak akan ikut berlayar, itu menjadi haknya mereka dan kewajiban dari perusahaan untuk memulangkan mereka. Di sisi lain juga beberapa hari lalu Kementerian Pekerja Migran atau Kementerian Luar Negeri sudah pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan ya informasi tentang helpdesk. Jadi bagi mungkin para keluarga, barangkali ada anggota keluarganya pelaut yang belum mengetahui itu supaya segera di-share, diinformasikan. Jadi, kalau memang ada perasaan ketakutan dan mereka menginginkan untuk lebih baik pulang, ya mungkin mereka pulang. Walaupun tidak semudah itu juga ketika pelaut itu berada di wilayah sana, wilayah Timur Tengah. Karena banyak juga hari ini pelaut-pelaut yang tidak bisa pulang dan tidak bisa kemana-mana. Mereka istilahnya pada terhambat di perjalanan mereka pulang di bandara-bandara dan di beberapa wilayah transit di wilayah Timur Tengah atau di negara-negara yang kebetulan penerbangannya memang transitnya di negara-negara Timur Tengah ini gitu. Ya. Jadi sangat dilema juga untuk mereka gitu kan. Ya. Pak Nyoman, selain di dua kapal milik Pertamina itu ya, adakah kemungkinan juga laut kita bekerja di kapal lain Pak yang terjebak di sana? Kan 200 lebih kapal itu yang terjebak di sana begitu Pak, kapal niaga maupun juga kapal lainnya. Oh iya, betul Mas. Jadi saya lagi coba cari informasi juga gitu. Untuk apakah di anggaplah kalau itu kapal-kapal tanker, rata-rata dalam satu kapal itu mereka bekerja jumlah dari pelautnya sekitar 20-an. 22 atau 23 gitu ya. Satu kapal tanker seperti milik Pertamina begitu ya, Pak Nyoman ya? Iya. Oke. Ya, betul. Jadi kalau ada sekitar 200-an kapal dengan ukuran yang kurang lebih sama seperti kapal milik Pertamina tadi, ya kita tinggal kalikan saja, berarti ada sekian pelaut yang sedang berada di atas kapal gitu ya. Gitu. Dan kalaupun kapal itu atau repatriasi bisa dilakukan untuk para pelaut, dalam aturan di kapal pun tidak bisa dikosongkan sama sekali. Ya. Gitu. Jadi harus ada safe manning gitu. Minimal requirement ABK yang memang harus standby di atas kapal itu. Ya. Dan kalau kami pribadi yakin sebenarnya perlindungan pelaut itu bukan hanya menjadi concern-nya kami, gitu. Karena di Iran pun menjadi salah satu bagian dari keluarga besar pelaut, gitu ya. Bahkan organisasi serikat pelaut seperti kita, seperti KPI pun, mereka ada salah satunya menjadi bagian dari jejaring kita di sana. Iya. Gitu. Jadi otomatis mereka juga akan mengusahakan agar kondisi para pelaut meskipun tertahan amanlah begitu ya, Pak Nyoman ya, di sana ya. Ya, saya yakin kita sama-sama saja berdoa gitu, dan khususnya para pendengar nih yang memiliki keluarga pelaut. Gitu. Jadi kalau perlindungan aturan Maritime Labour Convention beserta aturan-aturan internasional yang lain, gitu. Walaupun di sini ada pelanggaran aturan tentang United Nations Convention Law of Sea gitu ya, tentang batas-batas laut itu yang dilanggar oleh Iran dan Oman. Tapi ini karena situasi perang, ya kan kita juga tidak bisa, artinya sudah tidak bisa apa-apa yang situasinya gawat darurat. Gitu. Tapi kami yakin sebenarnya kapal-kapal komersil itu tidak boleh menjadi target dan tidak boleh ditargetkan gitu ya. Jadi mereka sebenarnya itu sudah diatur di sekian banyak aturan-aturan internasional gitu.
Kalau kemarin ada berita ada satu kapal komersil yang ditembak. Ya, Eh, ya ada ini korban mungkin juga kalau itu, saya Pak. melihat, Ya, ya betul. Itu saya yakin beneficial owner atau sudah dari kapal tersebut yang mungkin juga itu menjadi target dari negara yang menyerang itu, ya, gitu. Jadi itu yang kami pun heran kenapa sampai terjadi hal seperti itu, gitu. ya. Nah, Pak Nyoman, ini kan wilayah Timur Tengah kan memang sering bergejolak begitu ya, apalagi di sekitar Selat Ya. Hormuz begitu. Nah, kan dengan kondisi seperti itu, apakah belakangan ini memang kapal-kapal komersial seperti kapal tanker maupun juga pelautnya begitu sudah betul-betul menyiapkan diri kalau akan melintas di wilayah seperti ini begitu, Pak Nyoman? Di internasional itu ada yang namanya IBF, International Bargaining Forum, Ya, yang anggotanya adalah dari sisi kami sebagai serikat pekerja di internasional, jadi KPI bersama ITF. Jadi KPI kita punya jejaring dengan 147 negara yang menjadi anggota afiliasi ITF yang berkantor pusat di London. Kita setiap saat kita berunding, berdiskusi, memantau melalui IBF Forum, International Bargaining Forum, dengan pemilik-pemilik kapal biasanya. ya, Jadi setiap ada gejolak, seperti kemarin ada di Ukraina dengan Rusia, kita selalu mengeluarkan sirkuler, ya kan, informasi, dan kita bersepakat bahwa wilayah-wilayah tertentu itu kita sebut dengan designated warlike zone, ya, high risk zone. Nah, itu ada ketentuan khusus. Salah satu yang diatur adalah bahwa pelaut itu punya hak untuk menolak tidak, gitu. Karena dari awal sebenarnya sebelum pelaut itu naik kapal, pelaut sudah wajib dan harus berhak, perusahaan wajib memberitahu, pelaut berhak mendapatkan informasi yang jelas, kapal Ya. ini mau kemana, kapal itu mau kemana, terus apa saja, jenis tipe kapalnya apa, sedetail itu gitu ya. Dan pelaut punya hak untuk menolak ketika kapal itu berlayar di high risk zone atau di warlike zone gitu. Jadi perusahaan wajib memberitahu gitu. Nah, seandainya bagaimana kalau dia menerima untuk bekerja di kapal-kapal yang ke wilayah yang sedang berperang gitu ya, ya, di warlike atau di high risk zone. Itu pun diatur dalam aturan-aturan internasional yang kita tuangkan, kami tuangkan bersama-sama perusahaan dalam Collective Bargaining Agreement, CBA, atau dalam bahasa hukum Indonesianya PKB, Ya. Perjanjian Kerja Bersama gitu. Nah, di situ sudah tertuang apa hak-haknya mereka ketika pelaut ini berlayar di daerah-daerah perang atau di daerah-daerah berisiko tinggi, kayak waktu itu Somalia banyak pembajakan Ya. misalnya. Di situ ada jadi kayak sepertinya kompensasi double misalnya, gajinya double gitu dari 200% dari yang biasa dia terima. Terus kompensasi jika terjadi risiko juga itu semua biasanya didouble 2 kali lipat. Ya. Gitu. Yang seperti itu. Dan juga walaupun terjadi persetujuan kesepakatan kerja dia tetap berangkat, selama mereka berlayar, mereka pun masih tetap dilindungi hak repatriasinya, hak untuk minta dipulangkan. Gitu. Ya. Dan perusahaan wajib itu sudah diatur semua di dalam kesepakatan kerja bersama atau CBA antara kesatuan union serikat pelaut, kalau di Indonesia kami kesatuan pelaut dengan pihak perusahaan melalui perwakilan yang disebut dengan manning agent atau agen perekrutan. Nah, jadi seperti itu sebenarnya. Ya. Jadi Koridornya sudah jelas begitu ya, Pak Nyoman ya. Sudah sangat jelas. Cuman permasalahannya sekarang, ya kan, kalau boleh dibilang mungkin sekitar di atas 300.000 pelaut-pelaut Indonesia yang bekerja di kapal-kapal berbendera asing, ya. Mereka mungkin boleh saya bilang 80% tidak di-cover dengan collective bargaining agreement yang proper gitu ya. Yeah. Yang proper gitu. Jadi ini pun akan berpengaruh pada pendataan pelaut gitu. Jadi berapa sih jumlah pelaut sebenarnya yang bekerja di kapal asing? Ini data di Indonesia, boleh kita frankly speaking kita bicara terbuka di sini gitu. Itu kurang akurat gitu. Yeah. Karena masih banyak juga pelaut-pelaut pekerja mandiri misalnya. Mereka tanpa melalui peragenan, tanpa melalui prosedur, dia disebut dengan pelaut mandiri. Yeah. Sama seperti kejadian yang baru-baru ini terjadi di Batam.
yang pengadilannya baru kemarin selesai, Ya, kapal Ocean apa itu? Kan itu karena tidak luput dari sistem perekrutan atau prosedural perekrutan untuk bekerja di kapal yang benar gitu. ya, Sehingga hal-hal seperti itu terjadi, gitu. Seperti yang baru-baru ini ramai di media kan, ya. gitu. Jadi itu sih, Ya, Mas. jadi mudah-mudahan ini memang nasib para pelaut kita di sana tetap aman dan segera mungkin bisa diselamatkan atau dipulangkan juga repatriasi dari sana karena Kemlu juga sedang berusaha ini kelihatannya, Pak Nyoman. Iya, betul. Memang Kemlu Indonesia boleh saya kalau boleh saya kasih penilaian. Ya, Sepanjang sepengetahuan kami memang sangat sigap ketika menyangkut masalah pelindungan Ya. kepada warga negara Indonesia, termasuk para pelaut ya. Karena beberapa kali, khususnya pada saat pandemi ya, jadi KPI sendiri sering sekali bekerja sama, kita di-assist oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri. Ya. Jadi kalau saya sangat garanti bahwa Kemlu kita memang sangat sigap baik, Pak menangani Nyoman. hal-hal seperti ini. Ya. Gitu. Pak Nyoman, kami nantikan perkembangan dari KPI. Terima kasih banyak untuk waktunya.